Shalom teman-teman. Hari ini kita bahas tentang temanya judulnya role model. Kita buka dulu yuk Kejadian 1 ayat 26. Ya, silakan dibaca. Indah mau baca? Coba Indah baca. Boleh. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Dalam Kejadian 1 ayat 26 tertulis, baiklah kita. Kita di situ kita sering bahas ya. Kita di situ Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan seterusnya. Yang mau saya ambil di sini adalah kata segambar dan serupa. Harus dipahami bahwa menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah barulah sebuah rancangan dari Allah Tritunggal. Barulah sebuah rancangan. Kata-kata yang digunakan untuk gambar dan rupa di dalam teks aslinya, bahasa Ibraninya adalah Selem dan Demut. Kita ke notes dulu yuk. Dicatat. Kata gambar dalam teks aslinya dari kata demut. Selem. Selem. Nah, sementara kata rupa dalam teks aslinya adalah demut. Mungkin dibuat tanda kutip kali ya. Jadi kata gambar ya. Oke. Kejadian 1 ayat 26. Kata gambar dan rupa. Kata gambar dalam teks aslinya adalah selem. Sementara kata rupa dalam teks aslinya adalah demut. Sebetulnya dua kata ini digabung tanpa kata penghubung. Dan banyak teolog juga yang mengartikan kata segambar dan serupa ini sebagai satu kesatuan. Segambar dan serupa diartikan secitra dengan Allah. Jadi segambar dan serupa dengan Allah itu diartikan sama. Tapi sejujurnya kalau diartikan sama tentu tidak mengandung implikasi yang nyata. Tidak mengandung keterkaitan yang nyata. Maka saya lebih setuju kata gambar dan rupa itu dibedakan. Bukan merupakan sinonim atau satu kesatuan. Sampai sini dulu. Bisa ngikutin nggak? Anggap ya. Oke. Kalau diartikan secara terpisah, selem itu diartikan sebagai gambar. Kita kembali ke notes masih. Kata selem menunjuk gambar dalam arti bahwa komponen-komponen yang dimiliki
oleh Allah yang juga dimiliki manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi saya ulang, kata selem itu artinya gambar. Gambar dalam teks aslinya dari kata selem. Selem ini bahasa Ibrani. Perjanjian lama itu ditulis menggunakan bahasa Ibrani dan Aram. Perjanjian baru ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani Koine, Yunani kuno. Oke, kata gambar artinya menunjuk komponen-komponen yang dimiliki oleh Allah juga dimiliki oleh manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau dibilang segambar dan serupa dengan Allah, tentu bukan mukanya berewokan kayak Tuhan Yesus ya, bukan itu yang dimaksud. Segambar dan serupa dengan Allah artinya adalah, nah sekarang kita bahas kata serupanya. Tadi di penjelasan sebelumnya saya sempat mengatakan saya lebih setuju ini diartikan terpisah karena memuat implikasi yang nyata, yang jelas. Dibanding kalau hanya mengartikan ini sebagai segambar dan serupa dengan Allah, artinya apa? Secitra dengan Allah. Lalu mengutip bahasa Latin imago Dei. Penjelasannya apa? Juga nggak tahu kalau ditanya. Yang penting segambar dan serupa dengan Allah itu secitra dengan Allah aja udah. Bahasa Latinnya imago Dei. Tapi kalau ditanya apa implikasinya? Keterkaitannya apa? Aplikasinya apa? Penerapannya. Aplikasi itu penerapan. Implikasi itu keterkaitannya. Jadi lebih tepat diartikan terpisah. Nah, sementara kata rupa dalam teks aslinya tadi apa? Demut ya. Demut. Demut itu artinya adalah keserupaan atau kemiripan. Keserupaan atau kemiripan. Titik. Koma. Keserupaan atau kemiripan. Hal ini menunjuk kualitas. Hal ini menunjuk kualitas. Kualitas apa? Kualitas atas komponen-komponen tadi. Kualitas atas komponen-komponen yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu titik 2 ya, bukan titik koma. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kata demut artinya kualitas. Kualitas apa? Kualitas atas komponen-komponen yang tadi telah kita bahas ya, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau ditanya aplikasi-implikasinya apa? Nah ini baru jelas. Implikasi dan aplikasinya adalah kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita nggak diciptakan langsung sempurna. Kita diciptakan bukan dalam keadaan statis, tapi dalam keadaan progresif. Kita tidak diciptakan dalam keadaan yang sudah sempurna, tapi dalam keadaan yang progresif. Artinya mengalami satu proses. Mengalami proses. Lalu penerapannya seperti apa? Penerapannya seperti apa? Penerapannya adalah kita harus belajar mengenai pikiran perasaan Allah. Supaya kualitas atas pikiran, perasaan, dan kehendak atau kualitas komponen tersebut sesuai dengan yang Allah mau. Nih, saya mencoba pelan-pelan ya, supaya teman-teman nggak bingung. Tapi kalau ada yang mau tanya, mau interupsi, silakan. Menariknya,
dalam ayat selanjutnya, kan ini dalam Kejadian 1 ayat 26 ya. Berarti ayat selanjutnya adalah 27. Kita baca dulu. Kejadian 1 ayat 27. Silakan. Ya, dibaca. Minta tolong Vero dong, baca Vero. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ada yang mengganggu nggak sih? Ada yang mengganjal nggak sih dari ayat ini? Kita sering bahas ini juga ya. Tapi nggak apa-apa, saya mau tanya lagi. Siapa tahu ada yang belum jelas kan? Ada Boleh, yang Kak? aneh nggak? Tanya, Kak. Ya, apa tuh? Kan yang itu nanti kan di pasal 2, ini kan pasal 1. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yap. Berarti Jadi yang aneh yang mana? Ada yang aneh nggak? apakah wajah laki-laki dan perempuan di situ juga merupakan cermin dari wajah Allah gitu? Padahal kan jenis kelaminnya beda itu. Apa Ya. Allah juga punya jenis kelamin 2? Makanya diciptakan laki-laki dan perempuan. Tentu serupa dan segambar di situ bukan dalam arti fisik. Ya meskipun fisiknya juga fisik. Kalau ditanya Allah kalau dalam rupa fisik seperti apa? Seperti Adam dan Hawa. Karena inilah yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Tapi yang dimaksud segambar dan serupa dengan Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 itu menunjuk unsur rohani. Unsur batiniah. Artinya apa? Kalau kita dibilang segambar dan serupa dengan Allah dalam arti unsur rohaniah atau batiniah, apanya? Tadi. Unsur batiniah itu unsur yang nggak kelihatan. Unsur rohani itu unsur yang nggak kelihatan. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Oke, saya langsung kasih jawabnya aja ya. Yang aneh dari ayat ini apa? Sebetulnya nggak aneh sih. Kalau kita udah belajar, kita udah tahu, ini nggak akan jadi aneh. Kalau teman-teman perhatikan, dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Gambar dan rupa. Tapi di ayat selanjutnya, di ayat 27, di situ dikatakan apa? Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ada yang hilang nggak? Ada yang aneh nggak? Di sini nggak ada kata rupanya. Yang ada hanya kata gambarnya. Sekarang kita balik ke notes. Maksudnya apa sih? Kenapa di situ nggak ada kata rupanya? Apakah Alkitab berkontradiksi? Oh, tentu tidak. Tidak. Ini tentu memuat penjelasan yang luar biasa. Jadi bukan satu hal yang bertentangan. Kok bisa Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27 itu beda bunyinya? Sebenarnya nggak beda. Nah, sekarang kita bedah yang ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Di sana dikatakan hanya memuat gambarnya. Hanya memuat kata gambar. Atau selemnya. Gambar atau selemnya. Tetapi tidak memuat kata rupa.
atau demut. Kenapa? Karena rupa atau kualitas. Kan rupa itu dalam teks aslinya apa? Kualitas tadi ya, kita udah bahas. Karena rupa atau kualitas atas komponen-komponen yang terdapat pada diri Allah yang juga terdapat pada diri manusia, komponen-komponen yang dimiliki Allah yang juga dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh Allah yang juga dimiliki oleh manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, perlu diusahakan oleh manusia itu sendiri. Perlu diusahakan manusia itu sendiri. Kalau teman-teman pernah nonton kisah Adam dan Hawa ya, yang diciptakan langsung tiba-tiba langsung jadi besar gitu ya. Adam dan Hawa langsung bisa berjalan, langsung bisa berlari seperti itu ya. Kok mute? Oke. Tadi sampai mana ya? Adam Hawa. Oke. Kalau teman-teman pernah mendengar kisah Adam dan Hawa yang diciptakan menjadi besar atau menjadi dewasa, sejujurnya itu kurang tepat. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan hukum proses yang Allah kehendaki. Allah menghendaki adanya satu proses. Tadi kita udah bahas ya, kalau manusia diciptakan belum dalam keadaan sempurna. Alam pun demikian kan? Alam diciptakan tidak dalam keadaan sempurna, tapi perlu diusahakan. Sama halnya dengan kualitas manusia itu sendiri. Jadi perlu diusahakan. Adam diciptakan kemungkinan besar dari kecil. Siapa yang mendidik? Tentu Allah. Tentu Allah. Jadi ayat 27 kenapa nggak ada kata rupanya? Kata rupa tadi apa? Menunjuk pada kualitas atas komponen-komponen yang dimiliki oleh Allah, yang juga dimiliki oleh manusia. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Artinya begini, manusia ketika diciptakan dia nggak langsung bisa berpikir seperti orang dewasa, nggak langsung bisa berbicara, nggak langsung bisa berjalan, semua proses. Manusia diciptakan dalam keadaan progresif. Tapi kalau Lucifer itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Statis, artinya tidak perlu mengalami progresivitas. Maka ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, ia tidak bisa diampuni. Tapi hari ini kan kita nggak bahas tentang Lucifer ya, jadi kita nggak akan bahas ke arah sana. Jadi adapun kata demut adalah keserupaan yang menunjuk pada kualitas atas komponen yang terdapat pada diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Kata demut lebih menunjuk pada kemiripan. Kemiripan apa? Kualitas. Kualitas apa? Pikiran, perasaan, dan keinginan atau kehendak. Allah menghendaki manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, bisa menjadi manusia yang mengerti pikiran perasaan Allah dan melakukan kehendak Allah. Menjadi makhluk yang melayani Allah dan menjadi rekan sekerja Allah. Bisa berinteraksi dengan Allah. Bisa menjadi kawan sekerja Allah. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia tidak bisa mengerti maunya Tuhan. Nggak bisa mengerti pikiran perasaan Allah. Nanti kita akan bahas ke sana.
keserupaan dengan Allah yang dimiliki oleh manusia ini bukan sesuatu yang sifatnya bukan yang sifatnya statis. Statis itu artinya menetap, tidak memerlukan proses ya, atau tidak bisa berkembang lagi karena ya segitu-gitu aja kualitasnya. Tapi enggak, manusia diciptakan dalam keadaan yang perlu diusahakan. Maka manusia adalah makhluk yang diciptakan serupa tetapi progresif. Tadi ayat 27 ya. Kata serupanya enggak ada. Bukan bertentangan loh. Ayat 26 dan 27 bukan bertentangan. Tapi ayat 27 hendak menjelaskan kalau kualitas atas komponen-komponen yang dimiliki oleh Allah yang dimiliki oleh manusia itu perlu diusahakan. Itulah sebabnya gini, kita bicara 3 konteks. Ini secara sederhananya ya. Kejadian 1 ayat 26 itu konteksnya manusia udah jatuh ke dalam dosa belum ya? Belum. Karena manusia dikatakan jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3. Artinya dari Kejadian 3 sampai Maleaki bahkan sampai Wahyu, manusia berkeadaan meleset, berkodrat dosa. Nah, kemudian kalau nggak kita bahas 2 kondisi aja deh. Sebelum jatuh ke dalam dosa dan sesudah jatuh ke dalam dosa. Apa 3 ya? Kita ke notes deh, saya jelasin. Sebenarnya ada 5, tapi saya mau ringkas ya udah kita buka notes dulu deh. Saya mau jelasin pelan-pelan. Kalau 5 mabok nanti. Jadi di sini ada 3 kondisi. Yang pertama manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu pasti mengacu pada Kejadian 1. Kondisi 1. Oke. Mendingan gini aja. 1, manusia belum jatuh ke dalam dosa. Nggak usah pakai kata kondisi. Oke. Manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Kejadian 1 ayat 26. Yang kedua, keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3. Kemudian yang ketiga adalah keadaan manusia setelah Tuhan Yesus menang. Atau setelah Tuhan Yesus datang ke dunia. Filipi 2 ayat 12. Ya. Ketiga kondisi ini bicara apa? Kejadian 1 ayat 26 itu kan manusia belum jatuh ke dalam dosa ya. Artinya manusia bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi sayangnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3. Akhirnya Adam dan Hawa nggak bisa ngerti maunya Tuhan lagi. Dan ingat, keadaan manusia itu bukan bersifat statis, tapi progresif. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 12, di sana dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kedatangan Tuhan Yesus tidak membuat keadaan manusia itu berubah secara mistis. Manusia langsung berkeadaan sempurna. Manusia diterima Tuhan, lalu dilanjutkan hidupnya di langit baru dan bumi yang baru. Enggak. Maka di situ dikatakan apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nyambung nggak sama yang ayat 27 tadi? Mungkin ayatnya ditambahin, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, Kejadian 1 ayat 27 kan dikatakan manusia perlu mengusahakan kualitas itu ya. Tapi sayangnya manusia gagal karena memilih melakukan di luar kehendak Allah. Artinya memilih bergaul dengan iblis. Akhirnya menjadi serupa dan segambar dengan iblis. Akhirnya manusia nggak ngerti maunya Tuhan tuh. Kejadian 3 tuh. Roma 3 ayat 23 nanti kita buka ya, tapi nggak sekarang. Jadi memahami ketiga kondisi ini penting sebetulnya. Untuk tahu
sebenarnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu perlu diusahakan kualitas itu. Dan saat kedatangan Tuhan Yesus untuk memulihkan manusia, itu pun sifatnya perlu direspon. Artinya perlu diusahakan manusia itu sendiri. Jadi nggak ada yang nggak membuat spesial gitu, nggak ada yang berbeda. Yang beda adalah kondisinya. Kondisi pertama adalah manusia belum punya kodrat dosa. Kodrat dosa itu apa? Karakter dosa, sifat dosa. Kecenderungan untuk selalu meleset. Manusia nggak ngerti maunya Tuhan. Kondisi kedua adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya manusia sudah mewarisi kodrat dosa. Tapi nggak bisa ngerti maunya Tuhan. Kondisi ketiga, Tuhan Yesus sudah menang dan menyediakan fasilitas keselamatan. Manusia dalam keadaan berdosa, tapi bisa dipulihkan. Itu bedanya. Saya harap teman-teman bisa ngikutin ya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang bingung, silakan ditanya. Oke, cukup. Jadi kualitas atas komponen-komponen yang terdapat pada manusia atau keserupaannya atau demut itu menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Itulah mengapa sangat masuk akal ketika dikatakan mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Bukannya Adam dan Hawa diciptakan langsung sempurna. Bukannya Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nyambung kan? Pelan-pelan ya. Itulah sebabnya sangat masuk akal jika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Yang salah adalah pertanyaannya sebetulnya. Pertanyaan apa? Kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Bukankah mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Coba, letak kesalahannya di mana? Letak kesalahannya di mana? Karena manusia diciptakan Tuhan tidak dalam keadaan sudah sempurna, tapi dalam keadaan progresif atau mengalami proses. Betul. Kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh? Karena Adam dan Hawa belum sempurna. Belum sempurna. Itulah sebabnya Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau udah sempurna emang nggak bisa jatuh? Mereka bisa nggak memilih dosa? Bisa, tapi nggak mungkin. Kok bisa tapi nggak mungkin? Gini, kalau orang udah dalam kondisi tidak terikat, misalnya dulunya dia ngerokok, terus ini contoh paling gampang ngerokok. Dulunya dia perokok berat, terus udah nggak ngerokok, udah bertobat ceritanya. Terus sama temannya ditawarin rokok kesukaannya. Nih, lu mau rokok nggak? Terus dia bilang, enggak, saya udah nggak ngerokok, saya bersih. Wah, lu cemen, lu udah nggak ngerokok. Lu. Dia bisa nggak ngerokok? Bisa. Tapi dia mau nggak ngerokok? Nggak mau. Nangkap nggak? Jadi sebenarnya dia bisa jatuh ke dalam dosa, tapi dia nggak mau. Jadi ketidakbisaannya dalam arti jatuh ke dalam dosa, itu karena dia nggak mau melakukan dosa. Kenapa? Karena seleranya berubah. Nangkap ya? Ketika manusia dinyatakan jatuh ke dalam dosa, keberadaannya tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kemuliaan Allah hilang atau berkurang atas kehidupan manusia. Ulang ya. Ketika manusia dinyatakan jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3, Roma 3 ayat 23, keberadaannya tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Berarti ini sama dengan kehilangan kemuliaan Allah. Atau berkurang. Sebenarnya kata kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3 ayat 23 itu kurang tepat. Yang tepat adalah hilang. Nanti kita akan buka ayatnya. Dalam teks aslinya, kata kehilangan, ya udah kita buka sekarang nih. Roma 3 ayat 23. Dalam teks aslinya kata kehilangan itu hysterio.
Husterio. Coba di klik bahasa aslinya. Kata kehilangan. Sebenarnya kata kehilangan di sini lebih tepat diartikan sebagai kekurangan. Itu teman-teman bisa lihat definisinya tuh. Kekurangan atau gagal mencapai. Kekurangan atau gagal mencapai. Sekarang kita balik ke ayat. Apa bedanya kata hilang dan kata kurang? Ini menarik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya apa? Tadi kita udah buka kata kehilangan dalam teks aslinya husterio, lebih tepat diartikan sebagai kekurangan. Kekurangan kemuliaan Allah maksudnya apa? Kekurangan pikiran perasaan Allah. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak membuat komponen-komponen yang terdapat dalam diri Allah yang terdapat juga dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak itu hilang. Nangkep nggak? Saya ulang. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak membuat komponen-komponen yang terdapat pada diri Allah yang juga terdapat pada diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan itu hilang. Terus apa dong? Bukan hilang, tapi berkurang. Kalau dibilang berkurang sama hilang, bedanya apa? Kalau hilang berarti manusia nggak punya pikiran perasaan lagi. Manusia jadi seperti hewan yang bertindak berdasarkan insting. Tapi kan enggak kan? Setelah jatuh ke dalam dosa kan Habel masih bisa tetap berbuat baik. Memberikan persembahan terbaik kepada Allah kan? Itu kan konteksnya udah jatuh ke dalam dosa. Tentu kata kurang di situ maksudnya apa? Kurang kualitasnya. Kurang rupanya. Kurang. Nangkep ya? Kita balik ke notes deh. Roma 3 ayat 23. Kata kehilangan lebih tepat diartikan sebagai kekurangan. Apanya yang kurang? Yang kurang adalah kualitasnya. Yang kurang adalah kualitasnya. Jadi tidak membuat komponennya hilang ya. Yang kurang adalah kualitas. Sampai kapanpun gambar Allah atau selem atas manusia itu tidak hilang. Sampai kapanpun gambar Allah dalam diri manusia itu tidak akan pernah hilang. Tetapi keserupaannya atau demutnya yang gagal dicapai. Tetapi keserupaannya atau demutnya yang gagal dicapai. Jadi komponen-komponen itu tidak hilang. Tetapi komponen-komponen tersebut tidak pernah dapat lagi mencapai kualitas seperti rupa Allah. Seperti rupa Allah artinya mengerti pikiran perasaan Allah. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Wih, ini pertanyaan langsung ke malaikat ya, mantap. Coba saya buka dulu. Berarti kalau malaikat yang jatuh ke bumi itu hilang ya rupa dan gambarnya. Kalau manusia yang jatuh ke dalam dosa maka berkurang kualitasnya. Keadaannya beda sebetulnya. Di Alkitab yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah itu cuma dua. Manusia dan Lucifer. Atau yang disebut sebagai iblis atau setan. Kalau malaikat, saya juga belum tahu. Jadi kalau yang ditanya Lucifer, apakah gambar dan rupanya hilang? Tentu tidak hilang, tapi rusak, error.
Bedanya manusia dan Lucifer itu, kalau manusia itu progresif, Lucifer itu diciptakan dalam keadaan statis. Artinya tidak mengalami progresivitas. Maka jelas tuntutannya berbeda. Yang diberi lebih dituntut lebih, yang diberi banyak dituntut banyak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kata husterio dalam Roma 3 ayat 23 sebenarnya berarti kurang atau tidak mencapai, bukan hilang. Hal ini sama artinya bahwa Adam belum menemukan gambar diri yang benar atau yang ideal menurut Tuhan. Kemarin kita telah membahas apa itu self-image atau gambar diri. Gambar diri, citra diri, self-image itu sama, sinonim. Pengertiannya apa tuh? Self-image atau gambar diri adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dan bagaimana dirinya. Tentu kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Jadi yang tahu siapa dan bagaimana manusia itu adalah Tuhan. Jadi seharusnya kita itu mencari tahu. Sebenarnya tujuan kita diciptakan itu untuk apa sih? Nanyanya ke Tuhan. Nanyanya ke Tuhan. Karena manusia nggak akan pernah bisa menjawab hal itu. Nggak bisa. Makanya kalau orang menemukan Tuhan, dia menemukan dirinya sendiri. Tapi kalau orang berusaha untuk mengembangkan dirinya, dia belum tentu bisa menemukan siapa dirinya. Ya mungkin sebagian bisa. Tapi kalau semua nggak mungkin. Orang yang menemukan Allah adalah orang yang menemukan siapa dirinya. Yang menemukan posisinya di hadapan Allah. Menarik ya? Manusia nggak menciptakan dirinya sendiri. Jadi sehebat-hebatnya kita, lebih hebat kalau kita nanya ke Tuhan. Lebih berharga kalau kita dapat keberhargaan itu, penilaian itu dari Tuhan. Oke, kita lanjut. Udah diingetin nih, 10 menit lagi. Oke, siap. Adam belum pernah, nah ini menarik, tadi udah dibahas juga ya. Adam itu sebetulnya belum pernah menemukan atau mencapai kemuliaan Allah, atau menemukan pikiran perasaan Allah, atau mencapai kualitas seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya Adam itu bisa jatuh ke dalam dosa. Dan seandainya Adam dan Hawa menemukan kualitasnya atau mencapai kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak seperti yang dikehendaki oleh Allah, 100% dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti dia tidak punya kehendak untuk memilih ya. Punya. Tapi masalahnya dia nggak mau untuk melakukan itu. Tadi kita pakai contoh orang yang merokok ya. Orang yang berhenti ngerokok, benar-benar bertobat, bukan berarti dia nggak bisa ngerokok. Bisa. Tapi dia udah nggak mau. Itu masalah. Kalau Adam sudah mencapai kemuliaan yang dikehendaki oleh Allah, berarti Adam mampu memiliki kebaikan moral seperti Allah. Sehingga Adam hidup dalam penurutan dan penghormatan yang pantas terhadap Allah. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Artinya gagal mencapai rancangan Allah. Kejadian 3. Jadi kalau dikatakan manusia yang jatuh ke dalam dosa, itu manusia yang gagal mencapai rancangan Allah, bukan rancangan Allah yang gagal. Terus apa dong? Rancangan Allah tertunda. Yang kedua, bukan rancangan Allah yang gagal, tapi kita yang gagal mengikuti rencana Allah. Rencana Allah tertunda. Tidak dinyatakan bahwa gambar Allah atau Selem telah hilang sama sekali, tetapi berkeadaan kurang kualitasnya. Tidak seperti yang Allah kehendaki.
Ini yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya gagal mencapai kualitas atau demut seperti yang dikehendaki oleh Allah. Keselamatan dalam Tuhan Yesus bertujuan untuk menemukan kembali kemuliaan Allah tersebut dalam kehidupan umat pilihan. Keselamatan dalam Tuhan Yesus bertujuan untuk menemukan kualitas seperti yang Allah kehendaki. Dengan cara apa? Mengenakan kodrat ilahi atau divine nature. Mengenakan kodrat ilahi artinya mengenakan karakter ilahi. Mengenakan karakter ilahi. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat 2, Filipi 2 ayat 5 dikatakan kita harus berubah mindset-nya, pikirannya. Pikiran menentukan perasaan, perasaan menentukan perbuatan. Jadi pertobatan dalam perjanjian baru kan memakai kata metanoia. Artinya perubahan yang dimulai dari cara berpikir atau mindset yang akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Oke. Maka di sini dapat kita pahami bahwa kekristenan adalah perjuangan untuk menemukan kemuliaan Allah atau pikiran perasaan Allah yang hilang tersebut. Kemuliaan Allah itu terdapat pada moralnya, bukan hanya mampu melakukan secara hukum atau melakukan hukum secara umum, tetapi memiliki cara berpikir dan nurani seperti Allah. Waduh, ini bahasanya pasti absurd buat teman-teman yang baru. Tapi nggak apa-apa, ikutin dulu ya. Karena ini kan kita baru permulaan. Nanti kita akan bahas hati nurani. Nanti di situ akan lebih lengkap. Saya ulang ya, walaupun perkataan ini mungkin sulit buat teman-teman yang baru, nggak apa-apa, coba diterima dulu aja. Kalau teman-teman setia ngikutin, lama-lama teman-teman paham. Karena waktunya terbatas juga kan. Kemuliaan Allah itu terdapat pada moralnya. Perbuatan nih. Bukan hanya mampu melakukan hukum secara umum, bukan hanya mampu berbuat baik, tetapi memiliki cara berpikir atau mindset dan nurani seperti Allah. Artinya dalam berpikir, dalam berperasaan dan bertindak, itu seturut dengan kehendak Allah. Seperti Tuhan Yesus berpikir, seperti Tuhan Yesus berperasa, seperti Tuhan Yesus bertindak. Contoh paling mudah untuk diterima adalah kalau Tuhan Yesus hidup zaman sekarang, kira-kira apa yang Tuhan Yesus buat ya? Apa yang Tuhan Yesus buat ya? Maka kegagalan Adam mencapai, saya ulang, kegagalan Adam mencapai keserupaan dengan Allah mengakibatkan keturunannya mewarisi dosa keturunan. Kejadian 5 ayat 3. Kan kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 5 ayat 3, Adam memperanakan keturunannya menurut gambar dan rupa Adam, bukan gambar dan rupa Allah. Dalam kejadian 5 ayat 3 ditulis, setelah hidup 130 tahun, Adam memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Kata gambar dan rupa dalam kejadian 5 ayat 3 itu memakai kata yang sama. Selem dan Demut. Artinya keturunan Adam, tadi siapa? Set. Memiliki gambar dan rupa siapa? Adam. Hal ini hendak menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan oleh Adam segambar dengan diri Adam sendiri. Sama kualitasnya dengan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Dengan demikian, keturunan Adam tidak pernah melihat atau menemukan sebuah contoh atau role model dari gambar diri manusia yang benar. Gambar diri itu pemahaman seseorang mengenai siapa dan bagaimana diri. Nah, masalahnya sumbernya dari mana? Kalau kita mengenal siapa diri kita menurut apa kata teman, apa kata diri sendiri, atau kata macam-macam kan sumbernya. Mungkin dari Instagram kita menemukan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar kita. Itu kan sangat mungkin kan. Apa yang kita lihat menentukan apa yang kita pikirkan.
Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan itu menentukan perbuatan. Jadi keturunan Adam si Set itu nggak pernah ngelihat contoh yang benar. Nggak pernah menemukan role model yang benar. Yang dia lihat siapa? Ya Adam. Maka Adamlah yang menjadi role model. Maka keturunannya mewarisi gambar dan rupa siapa? Seharusnya Adam yang diharapkan menjadi teladan, menjadi role model, dan mengalahkan iblis. Adam harusnya yang jadi role model. Tapi sayangnya Adam gagal menemukan gambar diri yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Bukan rancangan Allah yang gagal. Rancangan Allah tertunda. Kita yang gagal mengikuti rencana Allah. Oleh sebab itu, dibutuhkan satu sosok yang dapat menjadi role model yang benar. Role model yang menyukakan hati Allah. Role model gambar diri yang benar. Siapa? Tuhan Yesus. Itulah kenapa Tuhan Yesus jadi manusia. Dalam Filipi 2 dikatakan Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu sebagai Adam kedua. Adam kedua dan Adam yang terakhir. Kalau Tuhan Yesus gagal, waduh. Nasib jagat raya ini udah di tangan kuasa kegelapan. Ini bukan kisah fiksi atau dongeng ya. Ini bukan kisah fiksi atau dongeng. Ayat terakhir ya. Kita buka ya. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Perhatiin deh ayatnya. Dan sesudah Yesus mencapai kesempurnaan. Berarti sebelumnya Tuhan Yesus sudah sempurna belum? Ini dalam konteks waktu Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Dalam keadaan mengosongkan diri. Tentu belum mencapai kesempurnaan. Yesus yang sebagai manusia berhasil mencapai kesempurnaan. Ayatnya mana? Ini ayatnya. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada. Yesus sebagai role model kita, sebagai teladan kita satu-satunya. Kalau kegagalan Adam dalam mencapai keserupaan dengan Allah mengakibatkan keturunan yang mewarisi dosa keturunan, yaitu kodrat dosa, artinya berkeadaan seperti Adam sendiri, maka dibutuhkan satu sosok yang dapat menjadi role model gambar diri yang benar. Yesuslah jawabannya. Tuhan Yesus satu-satunya model dan teladan hidup kita. Amin.